Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham ini harganya turun 44%, padahal mereka mencetak laba tertinggi. Apakah ini merupakan suatu kesempatan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Teman-teman bisa lihat di sini untuk produk yang perusahaan hasilkan adalah semen. Nah, sekarang kita lihat sekilas tentang ikhtisar kinerja di tahun 2022, di mana Indosemen mencatat volume penjualan semen domestik yang mengalami penurunan sekitar 1,6%, dan ekspornya juga mengalami penurunan sebanyak 23,8%. Tapi pendapatan netonya tumbuh sekitar 10%. Dan kenaikan harga yang terjadi sebanyak 3 kali pada tahun 2022 meningkatkan pendapatan neto, meski volume keseluruhan turun sebesar minus 2,1%. Artinya perusahaan ini baik karena bisa mencetak pertumbuhan pendapatan meskipun volume penjualannya mengalami penurunan. Tapi seperti catatan di sini, hal itu disebabkan karena adanya kenaikan harga yang terjadi sebanyak 3 kali. Nah, ada dua hal penting yang bisa teman-teman baca di sini, bahwa perusahaan ini punya kaitan dengan PLN, yang mana pada Agustus tahun 2022, PLN memulai pasokan listrik untuk pabrik Tarjun menggantikan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Artinya perusahaan ini mengalihkan dari yang sebelumnya menggunakan batu bara dan sekarang menggunakan pasokan listrik. Nah, selain itu ada hal yang menarik juga di mana mereka memiliki program pembelian kembali saham yang mana akan berakhir pada bulan Desember tahun 2023 dengan total sebanyak 6,8% dari total sahamnya. Kita lihat sekilas untuk pertumbuhan dan porsi pasar semen. Teman-teman bisa baca di sini bahwa terjadi pertumbuhan hanya di bagian Indonesia Timur sebanyak 4,7%. Sebaliknya, pada wilayah Sumatera justru mengalami penurunan sebanyak 5,7%. Dan wilayah Jawa mengalami penurunan sebanyak 3,8%. Keseluruhan di tahun 2022, pasar melemah minus 3,4%, yang mana pertumbuhannya hanya terjadi di wilayah Indonesia Timur. Ini merupakan hal yang menarik di mana ternyata produksi semen itu berkaitan dengan harga batu bara. Bisa teman-teman lihat di sini, saat terjadi kenaikan harga batu bara yang berwarna abu-abu ini, ternyata terjadi juga kenaikan indeks harga retail semen yang berwarna biru seperti pada tampilan berikut ini. Nah, hal itu bisa menjadi salah satu clue bagi teman-teman apabila terjadi kenaikan pada salah satu aspek, bisa juga berdampak pada beberapa aspek yang lain. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham INTP cenderung mengalami kenaikan pada bulan Oktober dengan probabilitas sebanyak 67%, yang mana pada tahun 2017 pernah naik hingga 18,7%. Sebaliknya, pada bulan Juni saham ini cenderung mengalami penurunan, yang mana dari 9 tahun terakhir hanya satu kali saja mengalami peningkatan, itu pun hanya 1,35%. Sisanya mengalami penurunan secara terus-menerus. Terlebih pada tahun 2018 turun hingga 22%. Dan saat video ini dibuat, pada bulan Maret tahun 2023 masih turun 5,9%. Tapi dalam satu tahun terakhir di tahun 2023 masih naik 6,3%. Berikutnya kita akan bahas laporan keuangannya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Poin pertama adalah total aset yang berjumlah 25,7 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Mayoritas aset perusahaan berasal dari aset tetap sebanyak 14,8 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2021. Kemudian ada juga saldo kasnya sebanyak 4,5 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya dengan total liabilitas perusahaan. Ternyata perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila mereka ingin melunasi seluruh hutangnya dengan liabilitas yang mencapai 6,1 triliun rupiah, yang mana mayoritasnya berasal dari hutang usaha pihak ketiga dan adanya liabilitas accrual. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah ekuitas. Perusahaan punya ekuitas yang mencapai 19,5 triliun yang dinominasi oleh saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 17,3 triliun rupiah.
Berikutnya dari aspek laba rugi, teman-teman bisa lihat di sini pendapatan netonya mengalami peningkatan dari 14,7 menjadi 16,3 triliun. Begitu juga dengan beban pokoknya yang bertambah. Nah, tapi karena kenaikan pendapatan yang masih lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh tipis dari 5,12 menjadi 5,14 triliun rupiah. Di sini ada satu aspek lagi yang menarik yang harus teman-teman lihat adalah penghasilan lain neto, di mana mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 163 miliar naik menjadi 417 miliar di tahun 2022. Dan hal ini bisa menjadi salah satu kontributor tentang kenaikan laba di tahun 2022 ini. Teman-teman bisa lihat bahwa terjadi kenaikan laba di tahun 2022 dari 1,78 triliun menjadi 1,84 triliun. Seperti yang sudah kita bahas tadi, hal itu didominasi juga selain dari kenaikan pendapatan neto, tapi juga ada penghasilan lain yang mengalami peningkatan di tahun 2022 ini. Berikutnya kita bahas dari aspek IPS. IPS perusahaan di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 4,7%, PER-nya 21 kali dengan PBV 2 kali, yang mana berarti harga sahamnya sudah 2 kali lipat lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 11 dengan ROE 9%, angka yang masih tidak terlalu memuaskan. Dan DER-nya juga masih bisa dikatakan rendah dengan angka 31%. Meskipun teman-teman harus ingat bahwa saldo kasnya belum cukup untuk mengcover seluruh liabilitas perusahaan. Sekarang kita bahas dari kinerja harga saham yang mana dalam 5 tahun terakhir sudah turun 44%. Dulu sempat di angka 23.000, tapi sempat juga di angka 8.600. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Untuk historical PBV, teman-teman bisa lihat di sini bahwa PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan masih berada di PBV wajarnya, yaitu sekitar 1,9 kali. Nah, dulunya saham ini bahkan sempat diperdagangkan pada PBV di atas 3 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1,51 kali. Dan semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Demikianlah pembahasan saham INTP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang bisa teman-teman baca detailnya pada tampilan berikut ini. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.